Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rektor ITB minta maaf atas kisruh pinjol untuk bayaran uang kuliah. Mereka akan mengawasi ketat dana cita. Tenda untuk simulasi pemilu di Kabupaten Sumedang roboh. Sejumlah orang tertimpa tenda. Karena mendukung paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2, seorang anggota KPPS di Pangandaran dicopot. KPU Kabupaten Pangandaran mencopot seorang anggota KPPS karena dinilai tidak netral dengan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. KPU mengimbau seluruh petugas pemilu untuk bersikap netral selama bertugas agar proses demokrasi berjalan lancar dan adil. Anggota KPPS Pangandaran bernama Helmi Hermawati akhirnya dicopot. Helmi dianggap tidak netral karena menunjukkan dukungan terbuka terhadap paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Aksi tidak patut direkam Helmi justru saat mengikuti pembekalan yang digelar pihak KPU setelah dirinya dilantik menjadi anggota KPPS. KPU Pangandaran tidak mentoleransi sikap Helmi, sehingga langsung dicopot dan diganti orang lain. Yang kemarin diganti nggak, Pak? Nah, terkait dengan isu anggota KPPS yang terindikasi menyebutkan salah satu paslon, itu sudah clear. Kita lakukan klarifikasi, kita undang bertemu langsung dengan jajaran KPU Pangandaran untuk memastikan dan untuk kehati-hatian. Dan sampai saat ini sudah dilakukan proses pemberhentian dan penggantinya juga sudah. KPU mengimbau kepada seluruh panitia pemilu 2024 untuk menjaga sikap netral selama bertugas. Eko Stebudi melaporkan dari Pangandaran. Simulasi pencoblosan pemilu 225 di Kabupaten Subang diwarnai insiden tenda roboh yang menimpa sejumlah orang. Meski demikian, insiden ini tidak sampai menimbulkan korban luka. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan salah satu tenda simulasi pencoblosan pemilu 2024 di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, roboh Rabu sore. Sejumlah orang ikut tertimpa karena tidak sempat menghindar. Beruntung insiden tidak sampai jatuh korban luka karena warga bersembunyi di kolong meja. Sejumlah warga berupaya menolong mereka yang tertimpa tenda. Tenda yang roboh merupakan tempat tunggu bagi warga yang hendak mencoblos. Sewaktu tadi turun hujan besar, mungkin air tergenang di atas, terus ambruk. Tapi alhamdulillah tidak ada yang luka, soalnya di dalam banyak meja, jadi tertolong sama meja. Berarti dari kerawanan pertama adalah cuaca, begitu ya, karena nanti Februari itu intensitas hujan juga cukup tinggi, maka kondisi-kondisi seperti tadi pagi kita rasakan bersama hujan, begitu ya, mungkin itu dirasakan. Kemudian berikutnya adalah banjir, begitu ya. Setelah banjir tentu gempa. Jadi ini yang kemudian kita antisipasi betul. Nah, terkait dengan banjir kami sudah menyampaikan kepada PPK dan PPS sebelumnya, begitu, untuk melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sebelumnya atau biasanya banjir untuk ditempatkan, dipastikan di titik-titik yang aman dari banjir. Meski demikian, simulasi tetap dilanjutkan. Simulasi sangat membantu warga untuk mengetahui tata cara pencoblosan. Lancar. Ada kesulitan nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti sekarang udah paham ya? Udah paham. Berarti siap nanti? Siap. Kalau awalnya masih bingung nggak tadinya? Ya bingung. Bingung. Awalnya ya. KPU telah mengantisipasi cuaca ekstrim yang bakal terjadi pada hari H, 14 Februari mendatang, dengan meletakkan TPS di lokasi yang tidak rawan bencana. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Kami luruskan informasi tadi, maksudnya adalah simulasi pemilu 2024 dan di Kabupaten Sumedang. Kita lanjut dengan informasi berikutnya. Mendekati 14 Februari, KPUD Pangandaran dan Sukabumi menggelar simulasi pemilu. Simulasi untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dan melihat kendala pada saat pencoblosan hingga penghitungan suara. Untuk memastikan pencoblosan pemilu 2024 berjalan lancar, KPU Pangandaran melaksanakan simulasi pemilu. Simulasi dilaksanakan layaknya pemilu sungguhan, di mana jumlah pemilih sesuai dengan jumlah warga yang terdata. Jumlah serta ukuran surat suara juga dibuat sama seperti aslinya. Simulasi untuk melihat secara pasti berapa waktu lama untuk pencoblosan, pemungutan suara, hingga perhitungan suara pada 14 Februari mendatang. Diprediksi proses tersebut akan berlangsung hingga larut malam bahkan sampai pagi hari. Simulasi pemilu juga melibatkan anggota KPPS sekaligus sebagai sarana pembelajaran. Hal serupa juga dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi. Tujuannya pihak KPU untuk mengukur estimasi waktu yang dibutuhkan dimulai dari pemilihan hingga pencoblosan. Dalam simulasi, warga berdesak-desakan tidak sabar ingin segera mencoblos. Sedang untuk lansia, mereka masih bingung dengan proses pencoblosan. Ibu teh dibuka, nggak salah gitu. Jolok ini gitu. Oh gitu. Atau kan udah tua ibu, liar gitu. Simulasi juga bertujuan menyosialisasikan mekanisme pencoblosan, pemungutan suara hingga penghitungan suara, serta mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Eko Setiabudi dan Asep Didi melaporkan dari Pangandaran dan Kota Sukabumi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya mulai mendistribusikan logistik pemilu ke 39 kecamatan. Distribusi tersebut sengaja dipercepat karena kondisi cuaca dan medan ke lokasi pengiriman sulit dijangkau. Dua pekan menjelang pemilu, KPU Tasikmalaya mulai mendistribusikan logistik pemilu seperti bilik suara, alat tulis, tanda pengenal KPPS, tinta, formulir daftar hadir, dan lain-lain. Logistik dikirim ke 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Distribusi logistik sengaja dipercepat karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Belum lagi sebagian wilayah di pelosok memiliki medan yang cukup sulit. Kita sudah distribusi beberapa logistik dan targetnya nanti yang utama yaitu mengenai surat suara itu di awal Januari dan targetnya insya Allah H-5 tanggal 9 semua logistik sudah ada di kecamatan. Ada kendala tidak Pak untuk penyaluran itu Pak? Mengingatkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini sangat luas dan medannya juga banyak yang tidak mulus gitu Pak. Ya, tentunya itu tetap ada kendala-kendala apalagi dengan cuaca hujan yang sekarang. Kemudian juga pas kita pendistribusian bilik dan juga ATK itu sampai dihentikan dulu karena memang curah hujan yang tinggi karena memang pendistribusian surat suara dibantu oleh TNI. Mereka akan menyiapkan pengamanan dan kendaraan untuk wilayah yang sulit dijangkau. Dengan Kapolres nanti siap membantu dengan peralatan yang ada. Kita punya kendaraan roda 2 cukup banyak. Kita siap membantu dan mengawal untuk pelaksanaan pendistribusian logistik tersebut. Itu mungkin dari kami. Dengan adanya kegiatan simulasi ini, moga-moga nanti dalam pelaksanaannya bisa tertib. Sementara KPU Tasikmalaya akan mendistribusikan surat suara H-5 pencoblosan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.